Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas makanan kesukaan Rasulullah SAW selain yang telah diutarakan ataupun makanan yang termasuk makanan favorit dari Rasulullah SAW. Hadasana Al-Husain bin Muhammad Al-Basri, hadasana Al-Fudail bin Sulaiman, qala haddasani Fa'id maula Ubaidillah bin Ali bin Abdul Rafi maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan Hasan bin Muhammad Al-Basri, menceritakan Fudail bin Sulaiman, menceritakan Fa'id yang diperdekakan oleh Ubaidillah bin Ali bin Abdul Rafi, perdekaan daripada Rasulullah SAW. Hadasani Ubaidullah bin Ali an jaddihi Salma, menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Ali menerima dari neneknya yaitu Salma, Anna Hasan bin Ali wa ibn Abbas wa ibn Ja'far atauha, sesungguhnya Hasan bin Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Ja'far mereka mendatangi kepada Salma. Faqadulaha, maka mereka berkata kepada Salma tersebut, Isna'i lana ta'aman mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka bertiga berkata kepada Salma, buatkanlah bagi kami makanan yang termasuk mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanan yang sangat digemari oleh Rasulullah SAW, wa yusinu aklahu, dan sehingga kondisi Rasul makannya sangat menyukai makanan tersebut. Faqalat ya bunayya la tastahihi al yauma, maka berkata Salma, wahai anakku, tidak ada apa yang bisa menyerupai pada hari ini. Maka qala bala isna'ihi lana, ya buatkanlah bagi kami apa yang termasuk makanan yang kegemaran dari Rasulullah SAW. Kemudian faqomat fa'akhodat min sa'irin fatohanathu summa ja'alatu min kidrin wasobat alayya syai'an min jaitin wadaqatil pulpula watawabila faqarabatu ilaihim. Maka berdirilah Salma, kemudian mengambil gandum. Setelah itu kemudian gandumnya digiling. Setelah digiling tersebut, summa ja'alatu fi kidrin, kemudian disiapkan untuk disimpan di dalam kastrol. Ya, dibikin sebagai bejana ataupun kastrol, seperti orang Sunda bikin satu alat yang khususnya para santri, misalnya kastrol suka dipakai untuk liwet, nasi liwet. Wasobat alaihi syai'an min jaitin wadaqati pulpula wattawabin. Kemudian Salma tersebut mencampurkan daripada bubuk gandum tersebut, mencampurkan sedikit minyak, kemudian bubuk merica, watawabil, dan rempah-rempah. Faqarabatu ilaihim, kemudian dia menyuguhkan kepada mereka. Faqalat hadda mimma kana yujibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yusinu aklahu. Inilah sesuatu makanan yang sangat digemari oleh Rasulullah SAW dan Rasul akan lahap ketika memakannya. Di mana ini menunjukkan bahwa kegemaran dari Rasulullah, selain makanan tradisi yang ada di Jazirah Arab, misalnya kebab dan yang lainnya, maka kesukaan daripada Rasulullah pun makan nasi bubur. Familiar dengan orang-orang Indonesia, ketika sarapan pagi pasti orang-orang yang terbiasa makan nasi bubur atau bubur ayam, maka Rasul pun menyukai bubur tersebut, bahkan termasuk makanan favorit dari Rasulullah SAW. Di mana kita dianggap di Indonesia makanan nasi bubur makanan rendahan,
bisa jadi termasuk makanan menengah ke bawah, atau juga bisa jadi cibiran ataupun ejekan makanan ketika sakit. Berarti orang yang suka makan bubur katanya orang yang sedang sakit, padahal bubur tersebut, bubur nasi tersebut, ataupun bubur ayam kalau di Indonesia tersebut termasuk makanan yang digemari oleh Rasulullah. Bahkan ada satu hadis yang menceritakan bagaimana kedudukan Siti Aisyah yang ketika itu Rasul menyamakan dengan sebuah makanan. Mana hadisnya? Yaitu hadatsana Muhammad bin Musanna, menceritakan Muhammad bin Musanna, hadatsana Muhammad bin Ja'far, menceritakan Muhammad bin Ja'far, hadatsana Subah, menceritakan Subah, an Amr bin Murrah, menerima dari Amr bin Murrah, an Murrah al-Hamdani, menerima dari Murrah al-Hamdani, an Abi Musa al-As'ari, menerima dari Abi Musa al-As'ari, anin Nabi SAW, menerima dari Rasulullah SAW. Bagaimana kata Rasul? Qala fadlu Aisyah ala nisa'i kafadlis sarid ala sa'iri ta'am. Kata Rasulullah SAW, keutamaan Aisyah melebihi dari wanita-wanita yang lain, mengalahkan wanita-wanita yang lain, kafadlis sarid ala sa'iri ta'ami, seperti melebihinya bubur daripada makanan-makanan yang lainnya. Berarti bubur di pandangan Rasulullah SAW suatu makanan yang dipandang favorit, karena Siti Aisyah diibaratkan seperti bubur. Berarti orang yang spesial, termasuk bubur, mengalahkan makanan-makanan yang lain. Mungkin seperti inilah kami kehilangan salah satu saudara kami, kehilangan guru kami, kehilangan teman karib kami, teman seperjuangan kami, yaitu Kiai Asep dan Pauji. Kalau diumpamakan seperti apa yang diutarakan Rasulullah SAW, beliau seperti makanan bubur, di mana spesial, melebihi daripada makanan-makanan yang lain, melebihi dari pertemanan yang lain, melebihi daripada kawan karib saudara yang lain. Di pandangan kami semua, beliau adalah orang yang sangat begitu berjasa sebagai pelopor dalam berbagai kebaikan. Maka semoga saja bisa diikuti oleh kami sebagai penerusnya, bisa diikuti lagi oleh anak didik para santrinya. Beliau seperti fadlu Aisyah ala nisa'i kafadlis sarid ala sa'iri ta'ami, keutamaan Aisyah di pandangan Rasulullah mengalahkan wanita-wanita yang lain, sebagaimana bubur yang bisa mengalahkan makanan-makanan yang lain menurut pandangan Rasulullah. Maka berbagai makanan memang baik, tetapi ada yang favorit. Berbagai pertemanan ada yang baik, tetapi ada yang favorit. Begitu pula saudara kami almarhum, beliau adalah orang yang terbaik di antara mungkin yang ada sekarang di pertemanan yang lain. Mudah-mudahan almarhum ditempatkan di tempat yang bahagia, ada termasuk Raudatun min Riyadil Jannah, yang menempati salah satu taman yang ada daripada taman-taman surganya Allah. Beliau sudah tenang, kami yang melanjutkan. Mudah-mudahan bisa melaksanakan cita-cita beliau selama masih hidup di dunia ini. Beliau seperti bubur mengalahkan daripada makanan yang lainnya. Bukan berarti pandangan orang Indonesia yang melemahkan. Bagaimana Rasulullah sangat menggemari bubur tersebut, sehingga diperumpamakan Aisyah melebihi daripada wanita yang lain, mengalahkan seperti bubur mengalahkan makanan-makanan yang lain. Jadi pandangan kita, makanan kita, makanan keseharian kita bisa jadi itu makanan yang dianggap favorit. Jangan pernah mencibir tentang makanan. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW, makanan apapun yang diberikan
beliau selalu menerima bahkan tersenyum dengan makanan yang diterima oleh sahabat-sahabatnya, suguhan daripada sahabat-sahabatnya ataupun istri-istrinya. Kita sebagai suami menerima apa saja yang disuguhkan oleh istri kita, mau makanan yang dipandang favorit atau tidak, jangan pernah mencibir, minimal menerima ataupun menghargai jasa daripada kinerja istri kita yang sudah mempersiapkan menghidangkan makanan. Begitu pula dalam pertemanan, begitu pula dalam keilmuan, begitu pula dalam masalah persahabatan. Jangan pernah mencibir, karena ada kekurangan pasti ada kelebihan di balik kekurangannya tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.